Apa itu asesmen berbasis kelas? Dalam buku konsep dasar asesmen pembelajaran oleh Purwanti tahun 2015 dipaparkan bahwa asesmen berbasis kelas merupakan rangkaian kegiatan pendidik yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan pendidik ini itu salah satunya yaitu mengumpulkan informasi yang dimana informasi itu nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Next. Asesmen berbasis kelas ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, pendidik dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat kompetensi yang disyaratkan atau yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, pendidik bisa langsung memberikan umpan balik kepada peserta didik. Jadi, pendidik itu tidak perlu menunggu sampai ulangan semester terlebih dahulu untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan peserta didik dalam proses pencapaian kompetensi. Kemudian yang terakhir, hasil dari asesmen ini dapat memberikan informasi kepada orang tua dan komunitas sekolah tentang efektivitas pendidikan. Selanjutnya adalah pengertian asesmen unjuk kerja. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama dari Palm pada tahun 2008 dan juga Yuda pada tahun 2016. Menurut Palm, asesmen unjuk kerja merupakan asesmen yang menekankan pada kinerja siswa yang berhubungan pada situasi yang sebenarnya dan dapat mengamati perilaku siswa yang diharapkan dan juga memungkinkan untuk menilai keterampilan siswa secara kompleks. Sedangkan menurut Yuda pada tahun 2016, asesmen unjuk kerja ini merupakan asesmen yang dilakukan dengan cara mengamati dari apa yang dilakukan siswa ketika dia melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian berikutnya merupakan tujuan asesmen unjuk kerja. Nah, yaitu untuk mengetahui apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat mereka lakukan. Nah, maksudnya di sini adalah mengetahui apa kognisi atau pengetahuan dari siswa dan juga apa yang dapat mereka lakukan di sini maksudnya adalah keterampilan mereka dalam melakukan sesuatu seperti pada saat mengerjakan suatu tugas seperti misal kalau matematika bisa menggambar atau eh, keterampilan-keterampilan yang lainnya. Kemudian untuk kelebihan dari asesmen hidup kerja di sini, menurut Iskandar pada tahun 2011, kelebihan asesmen hidup kerja adalah yang pertama, guru dapat secara langsung mengukur keterampilan-keterampilan dari peserta didik dan bukan hanya dengan tes. Kemudian dapat mempengaruhi cara belajar peserta didik yang segera menghafal, karena kita di sini juga mengamati keterampilan, di mana keterampilan itu tidak bisa dihafalkan ya, karena itu keterampilan masing-masing individu pasti eh, sendiri-sendiri nggak bisa ditiru seperti itu. Kemudian guru dapat mengukur persisten peserta didik langkah demi langkah. Kemudian untuk kelemahan dari asesmen unjuk kerja ini, yang pertama adalah sangat menuntut waktu dan usaha, karena persiapannya sangat-sangat membebani waktu. Kemudian yang kedua, pertimbangan dan penskoran yang sifatnya lebih subjektif. Karena lagi-lagi ini adalah keterampilan. Dan subjektif di sini maksudnya ini tergantung gurunya sendiri itu bagaimana menilai. Jadi tolak ukurnya tidak pasti. Kemudian lebih membebani guru ya, karena sudah menuntut waktu yang lebih, kemudian juga subjektif juga. Kan juga guru mengamati masing-masing siswa gitu kan. Jadi effort banget di sini gurunya. Kemudian yang keempat yaitu reliabilitas untuk rendah karena ya seperti pada saat poin kedua ini bersifat subjektif, tidak ada ukuran yang tepat. Jadi reliabilitasnya cukup rendah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah asesmen unjuk kerja. Yang pertama itu menentukan tugas unjuk kerja. Pada tahap ini, guru itu mampu menentukan bentuk penilaian unjuk kerja berupa kompetensi siswa. Misalnya dengan membuat sebuah produk dan portofolio sebagai hasil kinerja. Nah, siswa itu diminta untuk menyelesaikan tugas berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, menyusun rubrik penilaian. Nah, pada tahap ini, guru itu memilih instrumen penilaian. Instrumen atau alat tersebut menjadi patokan dalam menilai tugas unjuk kerja. Nah, instrumen yang digunakan oleh guru itu berupa penskoran. Yang ketiga yaitu pelaksanaan asesmen unjuk kerja. Nah, pada tahap ini, guru itu mengamati tugas individu siswa dan menilai menggunakan skala dengan kriteria tertentu. Nah, ini membantu guru memahami ketercapaian siswa dalam setiap aspek pembelajaran secara lebih mudah dan juga jelas. Yang keempat, penilaian unjuk kerja. Nah, pada penilaian ini digunakan oleh guru untuk mengetahui informasi keberhasilan siswa sampai di mana peserta didik itu menguasai materi teks eksplanasi yang sudah dijelaskan. Next, contoh tugas untuk asesmen unjuk kerja. Uh, pada materi
segitiga dan segi empat. Untuk kelas 7. Nah, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu melukis segitiga sama sisi dengan menggunakan penggaris dan juga jangka. Nah, tugasnya lukislah segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 5 cm. Selanjutnya adalah pedoman penskoran. Sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan terkait contoh tugas untuk unjuk kerja. Nah, ini merupakan rubrik penilaiannya. Yang pertama meliputi tingkatan atau level, kriteria khusus, dan catatan. Yang mana kriteria tingkat atau level ini merupakan kategori yang akan diberikan kepada siswa ketika ia sudah memenuhi kriteria khusus yang diberikan. Kriteria khusus ini dikembangkan oleh guru berdasarkan standar-standar unjuk kerja yang akan dinilai dalam satu kegiatan. Untuk catatan ini, catatan guru yang akan diberikan kepada siswa yang sedang dinilai. Nah, jadi untuk pengkategorian siswa dalam tingkatan-tingkatan ini, siswa harus memenuhi kriteria khusus yang sudah diberikan. Misalnya, siswa dapat menunjukkan pemahaman terhadap konsep segitiga sama sisi. Siswa terampil menggunakan jangka dan penggaris, ukuran sebagian besar tepat, tulisan penjelasan lukisan efektif, dan memenuhi permintaan yang diinginkan. Ketika siswa sudah memenuhi kriteria khusus yang ada di sini, maka ia dapat dikategorikan pada tingkatan atau level 3 dengan kategori memuaskan dengan sedikit kekurangan. Begitupun dengan tingkatan atau level yang lainnya. Ia dapat dikategorikan sesuai dengan kriteria khusus yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah pedoman penskoran dalam bentuk kartu penilaian, meliputi standar unjuk kerja dan penilaian dalam skala 1 sampai 4. Untuk nilai 1 tidak benar, nilai 2 kurang benar, 3 benar tapi kurang sempurna, nilai 4 sempurna. Guru dapat menilai eh, dalam skala 1 sampai 4 sesuai dengan keterangan skala penilaian dan standar unjuk kerja yang diberikan. Standar unjuk kerja ini sama seperti kriteria khusus yang ada pada rubrik penilaian, yakni merupakan standar-standar unjuk kerja yang akan dinilai dalam satu kegiatan. Lalu kapan siswa ini dikatakan berhasil atau tidak? Nah, maka dari itu ini ada klasifikasi penskoran. Dari adanya klasifikasi penskoran ini kita akan mengetahui apakah siswa ini sudah berhasil atau belum. Ada dalam klasifikasi penskoran itu ada skor minimum, skor maksimum, dan median skor. Skor minimum ini ketika siswa mendapat skor minimum, maka ia dikategorikan gagal atau belum berhasil. Ketika siswa mendapat skor maksimum, maka ia sudah dikatakan berhasil. Skor minimum diperoleh dari 1 kali banyaknya standar unjuk kerja. Karena pada contoh kartu penilaian yang kita punya 5 komponen standar unjuk kerja, maka skor minimum itu diperoleh dari 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi ketika siswa mendapat nilai 5, ia masih dikatakan gagal. Untuk skor maksimumnya, 4 dikali banyaknya standar unjuk kerja, yaitu 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Ketika siswa mendapat nilai 20, maka ia bisa dikategorikan berhasil. Nah, karena ketika kita sudah punya nilai minimum dan nilai ketika kita sudah punya nilai minimum dan nilai maksimum, kita juga bisa punya median skor. Diperoleh dari skor minimum ditambah skor maksimum dibagi 2. Skor minimumnya tadi 5, terus skor maksimumnya itu 20, 20 tambah 5, 25, dibagi 2 itu 12,5. 12,5 ini merupakan median skornya. Median skor ini titik tengah yang dapat membantu kita menginterpretasikan skor dari siswa. Nah, kita punya skor minimum, skor maksimum, dan median skor, maka kita bisa membagi rentan nilai antara 5 sampai 20 menjadi 4 tingkatan yang sesuai dengan tingkatan pada kartu penilaian yang kita punya. Nah, di sini rentan nilai karena kita sudah punya skor minimum, skor maksimum, dan median skor, kita bisa mengkonversi rentan nilai antara 5 dan 20 sebagai berikut. Ketika siswa mendapat nilai 6 sampai 5, maka ia masih dikatakan gagal. 11 sampai 15 itu masih kurang berhasil, dan 16 sampai 20 itu berhasil, 21 sampai 24 itu dikatakan sangat berhasil. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dalam unjuk kerja yang telah dipresentasikan, dijelaskan bahwa penilaian dilakukan melalui pengamatan kepada siswa. Pertanyaannya, apa perbedaannya dengan observasi?
Nah, pada asesmen unjuk kerja ini tidak hanya dinilai keterampilan siswa pada saat proses pembelajaran, tapi juga menilai produk dan hasil karya peserta didik. Itu yang menjadi pembeda antara eh, penilaian unjuk kerja dengan observasi. Pertanyaan selanjutnya ialah pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kelompok kalian, materi matematika apa yang bisa diterapkan dengan unjuk kerja dan bagaimana? Menurut kelompok kami, materi matematika yang bisa diterapkan dengan unjuk kerja yaitu materi geometri bangun datar. Misalnya, siswa dapat melukis segitiga sama sisi menggunakan penggaris dan jangka. Sebelumnya sudah kami jelaskan ya terkait contoh ini, terkait contoh dari geometri ini. Nah, selanjutnya untuk kelompok pertanyaan dari kelompok 4, bagaimana cara melakukan asesmen unjuk kerja yang sesuai dengan classroom based assessment dan bagaimana ketika siswa tidak memberikan respon seperti biasanya atau perilaku dalam keseharian siswa. Jadi, cara melakukan asesmen unjuk kerja yang sesuai dengan asesmen berbasis kelas adalah dengan melakukan asesmen unjuk kerja sesuai dengan langkah-langkah penyusunan. Nah, jika ada siswa yang tidak memberikan respon seperti biasanya, itu kita bisa menanyakan alasan di balik sikap siswa tersebut. Nah, ketika siswa tidak sesuai dengan kondisi biasanya saat di kelas, nah pasti ada alasan di balik itu. Pendidik itu perlu memotivasi siswa agar siswa tersebut tuh kembali bersemangat. Seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5, kapan instrumen ini digunakan dalam pembelajaran matematika? Ketika jadi ketika pendidik itu ingin menilai keterampilan atau skill dari peserta didik, misalnya ada keterampilan peserta didik dalam menggunakan jangka dan keterampilan peserta didik menggambar bangun datar dan bangun ruang, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 7. Pada presentasi dijelaskan bahwa unjuk kerja tidak ada peluang peserta didik untuk mencontek. Menurut kalian, bagaimana cara mengetahui jika peserta didik tidak dapat mencontek? Apakah ada suatu kemungkinan jika peserta didik dapat mencontek? Nah, pertanyaan kelompok ini itu dia ajukan sebelum. Jadi kami saat itu masih mengatakan bahwa tidak ada peluang peserta didik untuk mencontek adalah kelebihan dari asesmen unjuk kerja. Nah, di sini maksud dari tidak ada peluang peserta didik untuk mencontek itu karena salah satu yang dinilai dari asesmen unjuk kerja adalah keterampilan psikomotorik siswa. Dan setiap keterampilan individu itu pasti berbeda-beda. Jadi tidak mungkin siswa itu mendapatkan keterampilan yang sama dengan temannya yang lebih terampil hanya dengan mencontek. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 8. Bagaimana agar unjuk kerja itu efektif jika yang diamati banyak? Nah, sebelumnya kan saya menjelaskan bahwa asesmen unjuk kerja ini tidak efektif ketika subjek yang diamati. Nah, tidak mungkin pendidik itu dapat memperhatikan semua subjek dengan teliti secara bersamaan. Maka ketika subjek yang diamati banyak, pendidik belum memilih metode asesmen yang lain. Atau bisa juga pendidik mempersiapkan lebih matang terkait asesmen unjuk kerja ini sehingga nantinya meskipun subjeknya banyak itu tetap dapat efektif digunakan. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 9. Mengapa tes unjuk kerja lebih baik dari tes observasi untuk menilai konsep matematika yang melibatkan psikomotor? Contohnya menggambar bangun ruang. Nah, kelebihan dari tes unjuk kerja ini, misal pada contoh menggambar bangun ruang itu, jika pendidik menggunakan asesmen unjuk kerja, pendidik juga bisa langsung memberikan umpan balik, sehingga langsung ada perbaikan dari siswa. Sedangkan jika menggunakan asesmen observasi, pendidik hanya mengamati usaha didik secara pasif. Kemudian dari kelompok 10, bagaimana cara menindaklanjuti hasil asesmen yang telah dilakukan menggunakan asesmen untuk kerja ini. Nah, ini tuh ranahnya sudah ke evaluasi. Jadi, saya rasa hampir semua asesmen itu pasti memiliki tindak lanjut yang sama, yaitu yang pertama, analisis hasil asesmen untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari usaha didik. Kemudian diberikan umpan balik yang jelas agar peserta didik itu tahu mana yang perlu diperbaiki. Kemudian dari situ ada rencana perbaikan. Nah, setelah itu dievaluasi kembali apakah ada perkembangan dari siswa tersebut seperti itu.